Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Apakah ada sukacita dalam hati kita bersama-sama pada pagi hari ini? Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Kita mulai ibadah kita dengan doa teduh. Mari kita katakan dengan atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita siapkan hati kita. Di dalam Mazmur 34 ayat 2 dan 4 berbunyi demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama aku. Marilah kita bersama-sama memasukkan namanya. Mari kita angkat pujian kita yang pertama. Kita katakan, Yesus, kami mau memuja Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau sembah dan puji akan kebesaran-Mu. Mari kita buka pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Kita katakan, Yesus, ku mau memuja Engkau. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah puji Dia, sembah dan puji Lui tatamu, sembah dan puji Lui tatamu, sembah dan puji Lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita buka hati kita, pikiran kita, jiwa kita, katakan, Yesus, kami mau puja Engkau. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Lui tatamu, sembah dan puji Lui tatamu, sembah dan puji Lui tatamu. Yesus Tuhan adalah
selamanya Engkau besar ya Tuhan, karena Engkaulah yang selalu memegang hidup kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau hidup dan Engkau yang bertahta dalam kehidupan kami setiap saat. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini, buka hati kami, pikiran kami, jiwa kami, supaya benar-benar kami datang untuk menyembah Engkau. Kami datang memuji Engkau. Kami datang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan cinta kasih Yesus Kristus. Amin. Mari kita dengan tetap berdiri. Kita katakan, God is good. Is God is good? God is good? God is good all the time. Mari kita serukan bersama-sama. Is good all the time. He put a song of praise in the Son of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in the side of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and shadows all around, do not fear. He will guide you. He will give you safe and sound. He has promised never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and shadows all around, do not fear. He will guide you. He will give you safe and sound. He has promised never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good. God is good all the time. God is good. Coba Anda silakan duduk. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa di dalam kepada Bapa di surga. Yang mengatakan kita mau mengucap syukur karena Allah kita adalah Allah yang layak kita agungkan. Allah yang kudus, yang penuh kuasa. Mari kita serukan bersama-sama. Katakan, ku mau datang padamu. Bapa, Kau adalah Bapa kami. Dalam pengakuan dosa kita pada pagi hari ini, mari kita resapi kata-kata dalam lagu ini. Kita katakan, Tuhan, ku mau datang, ampuni dosaku ya Tuhan. Mari kita bersama-sama serukan.
kami di dalam surga. Kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita serukan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kuduslah namamu. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ada saat-saat ketika kita berat melangkah datang kepada Tuhan. Pagi ini apakah Bapak Ibu merasakan hati yang berat untuk datang kepada Tuhan? Karena merasa diri mungkin kita tidak layak di hadapan Tuhan. Atau mungkin karena segenap pergumulan masalah yang begitu besar yang ada, sehingga kita ragu untuk melangkah, bahkan beribadah kepada Tuhan. Bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu semua diberikan kesempatan untuk boleh melihat keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Namun seringkali kita tidak jujur di hadapan Tuhan dan sulit untuk mengatakan jujur di hadapan Tuhan. Karena ada hal-hal tertentu yang masih kita hidupi yang menurut kita sulit untuk ditinggalkan.
Namun pagi hari ini mari sama-sama dengan saya mohon supaya Roh Kudus menerangi kita. Memohon Roh Kudus memampukan kita untuk berbicara jujur dan mengakui kesalahan dan pelanggaran kita. Dan ketahuilah hanya diri kita dan Tuhan yang tahu ketika kita berdoa. Oleh sebab itu, mari kita mengoreksi dan mengatakannya kepada Tuhan. Ya Tuhan, terkadang kami berat ketika harus mengaku di hadapan Tuhan. Karena ketika kami mengakui, pasti ada konsekuensi yang Tuhan mau. Setidaknya kami harus meninggalkan apa yang kami akui, itu salah dan berdosa di hadapan Tuhan. Namun ya Tuhan, dengan jujur, ada bagian-bagian yang sudah kami tahu itu salah, tapi kami belum siap untuk meninggalkannya. Ada kenikmatan-kenikmatan tertentu, ada keuntungan-keuntungan tertentu yang masih kami mau. Dan hari ini ya Tuhan, mungkin masih ada itu. Ampuni kami ya Tuhan, karena seolah-olah kami tidak berdaya untuk meninggalkan itu. Kami masih menghidupinya karena keuntungan tertentu atau mungkin kami takut akan masalah yang harus kami hadapi kalau kami tinggalkan. Tuhan tolonglah berikan keberanian, berikan kemampuan untuk kami meninggalkan dosa kami, meninggalkan kesalahan kami. Baik kami adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas keluarga kami, atas pasangan kami, atas anak atau orang tua kami, atas atasan kami maupun karyawan dan bawahan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bersikap dengan adil, bersikap dengan baik sesuai dengan firman-Mu. Bukan sekedar ketika kami ada di ruangan ibadah-Mu, kami terlihat suci dan kudus. Namun ketika kami ada di ruangan kerja kami, sifat, karakter asli kami muncul. Dan seolah-olah kami bukanlah orang yang mengenal Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, yang ketika kami ada di gereja sebagai orang-orang kudus-Mu, tetapi ketika kami ada di rumah adalah momok yang mengerikan bagi pasangan maupun anak kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami seringkali mengabaikan hal ini. Kami bersyukur kalau diberikan kesempatan. Kami memahami hal ini ya Tuhan. Kami orang-orang yang berdosa membutuhkan pengampunan Tuhan. Dan dengan pengampunan yang Tuhan berikan, kami diberikan kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tolonglah kami. Demi nama-Mu yang kudus, kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Amin. Dengarlah satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus segala pelanggaranmu. Demi Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Pelanggaran kita dihapus oleh Tuhan. Kita sudah diperbarui hidup kita. Hiduplah di dalam terang firman. Dan itu semua karena kasih Tuhan. Mari kita meresponi pengampunan Tuhan. Kita katakan, kasih Tuhan selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku.
Mari kita mengikrarkan pengakuan kita pada saat pagi hari ini dengan segala gereja di segala tempat maupun abad di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita tahu bahwa Allah kita mempunyai kasih yang sempurna, kasih yang selalu menopang hidup kita. Dan kita percaya bahwa apa yang kita rencanakan Tuhan juga beserta dalamnya. Mari kita serukan bersama-sama, siapkan hati kita, kasih yang sempurna. Kuterima darimu ya Tuhan, bukan karena kebaikanku, tapi hanya oleh kasih karunia-Mu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, ku terima darimu ya Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan
firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Danielku. Paduan suara Entian Sepan akan mempersembahkan pujian. Waktu dan tempat saya persilakan.主耶稣。
pemberitaan firman. Dengan hikmat dan hormat kami datang kepada Tuhan, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu dan meminta, mengundang supaya Roh Kudus hadir di dalam seluruh ruangan ini, bekerja di dalam isi hati kami dan boleh memimpin kami memasuki kebenaran Tuhan dan hidup di dalam kasih karunia dan kuasa-Mu yang melimpah-limpah. Tuhan, Engkau mengetahui kebutuhan kami, Engkau mengetahui kehausan jiwa dan hati kami. Berbicaralah kepada kami, layakkan kuduskan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan hina dan dina ini untuk menjadi pemberita firman yang berkenan bagi Tuhan, dan segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, bersyukur hari ini kita bersama-sama dapat beribadah ke Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, The Unfailing Love. Satu kasih yang tidak pernah gagal, kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kita membaca Alkitab Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita sekalian Efesus pasal ketiga dari ayat yang ke-18 sampai ayat ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, waktu kita berbicara tentang kasih yang tidak berkesudahan, waktu kita berbicara tentang kasih yang tidak pernah gagal, saudara sekalian, kita mengingat dua sejarah penting di dalam Alkitab. Saudara sekalian, satu kisah tentang Nabi Hosea. Tuhan memanggil dan memerintahkan kepada Hosea untuk mengambil seorang istri, dan ia itu adalah seorang perempuan sundal yang bernama Gomer. Saudara sekalian, waktu saya membaca bagian Alkitab ini tentang Hosea sekalian, di dalam hati saya juga berpikir, kalau Tuhan memberikan perintah itu kepada saya akan taat. Tetapi saudara sekalian, ini tidak gampang untuk menjalankan satu amanat Tuhan yang berat sekali. Dan bahkan di dalam sejarah dikatakan setelah Gomer diambil oleh Hosea menjadi istri, dia kembali lagi mengkhianati, meninggalkan Hosea dan melakukan persundalan lagi. Dan Tuhan mengatakan, panggillah dia kembali, ambillah dia kembali. Saudara sekalian, ini adalah satu kasih yang melampaui kemampuan manusia secara umum untuk jalankannya. Sekalipun sulit, tetapi tetap dirangkul, dibimbing untuk menjadi lebih baik, lebih sempurna. Sekalian, ini juga menggambarkan tentang hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Ini juga menyatakan kasih Allah kepada umatnya sekalian. Sekalipun kita tidak baik, seperti Gomer, perempuan yang tidak setia, menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap memanggil kita, membimbing kita, memberikan kekuatan, memberikan anugerah sekalian. Ini namanya kasih yang panjang sabar, kasih yang luas, kasih yang bisa merangkul, kasih yang tidak pernah gagal sekalian. Itu adalah kasih daripada Tuhan. Kisah kedua sekalian, anak yang hilang. Saya percaya sekalian,
Kalau ini anak sebelum dia keluar daripada orang tuanya, pasti juga papanya mengasihi dia. Membimbing menasihati sekalian, tetapi dia juga tidak mendengar. Mengambil harta, pergi ke tempat yang jauh. Foya-foya, menghabiskan semua harta. Dan pada waktu anak ini tidak berdaya lagi. Bekerja pun tidak bisa. Pada waktu dia harus makan makanan babi sekalian. Dia teringat di rumah papanya. Itu banyak makanan yang enak. Punya banyak hamba. Dia mengatakan, aku akan pulang ke rumah bapakku. Sekalian waktu dia berjalan pulang. Mungkin badannya sekalian kotor. Bajunya juga mungkin tidak dicuci berapa hari. Tetapi Alkitab mengatakan papanya dari jauh. Melihat anaknya pulang dengan senang. Berlari, merangkul, mendapatkan anaknya. Buat pesta, kasih dia pakai cincin, sepatu, baju baru. Sekalian, bukankah ini kasih? Kasih yang melampaui kekuatan manusia secara khusus sekalian. Dia tetap menyediakan kepada dia satu masa depan yang baik sekalian. Ini namanya kasih Allah. Kasih menurut standarnya Allah. Kasih agape. Kasih yang tidak pernah gagal. Tidak pernah berkesudahan. Sekalian, Rasul Paulus memakai satu kalimat untuk mengutarakan tentang kasih Allah yang begitu sempurna ini sekalian. Dia berkata, aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya, dalamnya kasih Kristus itu. Waktu Rasul Paulus mengucapkan kalimat ini, saya percaya dia memikirkan bagaimana untuk memahami kasih Allah. Harus dengan kalimat bagaimana menuliskannya sekalian. Dengan segala kemampuan dia memakai bahasa ini. Betapa lebar, panjang, tinggi, dalamnya kasih itu. 4 dimensi, bukan saja lebar, juga panjang, bukan saja panjang, tinggi, juga bukan tinggi, itu dalam sekali dan itu amat sangat. Betapa itu artinya satu kondisi yang tidak bisa diukur. Nah, waktu Paulus menuliskan kasih Kristus yang demikian itu sekalian, boleh dikatakan ini adalah satu kasih yang unlimited, sulit dan tidak bisa diukur sekalian. Ini juga merupakan karakter daripada kasih Allah. Karena Allah pada dasarnya itu adalah kasih. Dan kasihnya begitu sempurna yang dilukiskan oleh Rasul Paulus. Betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalam daripada kasih itu. Hari ini kita akan berpikir sekalian. Apa yang dimaksud dengan kasih yang tidak pernah gagal? Apa yang dimaksud dengan kasih yang panjang, lebar, tinggi, dan dalam? Sekalian, kasih itu adalah kasih yang rela berkorban. Kasih itu adalah kasih yang rela membayar harga untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Alkitab mengatakan anak manusia datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukti yang terbesar dari kasih Kristus kepada kita, yaitu dia rela datang di antara kita. Rela bayar harga yang mahal untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Karya keselamatan Kristus adalah satu karya yang besar yang tidak bisa dikerjakan oleh pemimpin politik apapun, kekuatan teknologi apapun juga tidak bisa menyelesaikan karya keselamatan ini. Ini karya yang besar, karya yang luar biasa yang menebus dosa-dosa kita. Tetapi di balik daripada karya Yesus yang sangat besar, di situ ada pengorbanan yang luar biasa. Mulai dari kelahiran Kristus, Allah berinkarnasi jadi manusia. Dia adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang mulia, Allah di dalam kekudusan. Rela turun menjadi manusia yang hina, tinggal di palungan, di tengah-tengah bangsa yang jahat, di tengah-tengah kehidupan yang begitu banyak masalah sekalian. Ini satu pengorbanan
Bukan pengorbanan waktu dan uang, tetapi pengorbanan status, saudara sekalian. Dari kedudukan yang tinggi menjadi rendah. Dari yang mulia menjadi hina. Dari Allah yang besar menjadi manusia yang kecil. Saudara sekalian, ini bukan pengorbanan waktu 1-2 hari, tetapi pengorbanan status yang mulia, keilahian, rela ditinggalkan menjadi manusia. Pada waktu kami sekolah di Seminari Alkitab Asia Tenggara, termasuk juga Pak Bambang, kita satu alma mater sekalian. Biasanya setiap tahun itu ada utusan praktek 2 bulan. Bisa diutus ke berbagai kota di Indonesia. Dan setelah akademik selesai sekalian, kita harus diutus 1 tahun praktek. Dan setelah itu baru wisuda. Jadi untuk mendapatkan topi wisuda itu sekalian juga harus lewat proses yang panjang. Jadi sekalian waktu sekolah mau tetapkan, misalkan 50 orang diutus ke berbagai tempat. Ada yang Sumatera, Pematang Siantar, ya, sampai Kalimantan Dalam juga ada, sampai ke Papua juga ada. Jadi kita selalu berdoa, Tuhan, ya, Tuhan kasih yang cocok. Ada juga makan Tuhan kasih yang enak. Nah ini doa masing-masing sekalian. Minta tempat yang cocok sekalian. Ada teman yang dapat tempat praktek 1 tahun di Sorong, Papua. Wah, sus sekalian, dia gemetar hatinya. Kenapa sus sekalian? Itu satu tempat yang asing, budayanya tidak sama, cara hidupnya, makanannya, sus sekalian, cara berperang, sus sekalian, kededaman di antara suku itu masih begitu mendalam. Jadi satu lokasi, satu situasi yang sangat-sangat menakutkan, sehingga perlu persiapan hati, ada kegentaran yang luar biasa. Saudara sekalian, Yesus bukan pindah dari satu kota ke tempat yang lain, tapi dia dari surga yang mulia datang ke tempat yang hina, saudara sekalian. Itu adalah perbedaan kualitatif, saudara sekalian. Bukan lagi perbedaan kuantitatif antara satu tempat ke tempat lain. Tetapi adalah satu perbedaan kualitatif dari kemuliaan yang sempurna kepada kehinaan. Saudara, ini pengorbanan. Ini satu bayar harga yang mahal. Makanya Alkitab mengatakan Yesus datang mencari kita, menyelamatkan kita. Di balik kalimat ini ada pengorbanan Kristus yang sangat besar untuk kepedulian kepada jiwa kita yang berharga di mata Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia menjadi hamba untuk semua orang. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Dia menyediakan waktu untuk orang banyak. Dia peduli mereka yang susah, yang sakit, disembuhkan, ditemani. Saudara, waktu Yesus melayani lebih baik, lebih banyak dipakai untuk orang lain daripada untuk dirinya sendiri. Dia tidak hanya meninggalkan kedudukan posisi yang tinggi, tetapi merendahkan diri. Bukan saja merendahkan diri, menjadi seorang hamba yang melayani, menjadi hamba yang disuruh, menjadi hamba yang melakukan kemauan orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain. Saudara bisa bayangkan, itu hati Kristus yang begitu lapang, luas, dan begitu dalam. Bahkan sekalian, dia harus menderita, disalibkan, dia harus dicambuk, diludahi, dan dihina oleh banyak orang. Pada waktu Yesus sedang di atas kayu salib, dia mengalami 3 jenis penderitaan yang luar biasa. Satu sekalian, penderitaan secara fisik. Yesus adalah manusia sejati, sama dengan saudara dan saya. Bisa rasa lapar, haus, bisa rasa sakit. Waktu jarinya dipaku dengan paku yang tajam, mengeluarkan darah. Di situ dia merasakan sakitnya dari fisik jasmani ini. Pada waktu tubuhnya dicambuk dengan besi yang tajam, ditarik sekalian, keluarlah dagingnya sekalian. Di situ dia rasa sakit yang luar biasa. Pada waktu kepalanya dipakai mahkota dengan duri yang tajam sekalian, itu menusuk di bagian kepalanya. Itu pun kepala menjadi pusing, darah keluar sekalian di atas kayu salib. Yesus menanggung
satu penderitaan fisik secara realistis itu sekalian. Dan itu satu penderitaan yang luar biasa sekalian. Tetapi bukan saja fisik sekalian, juga secara jiwa, mental. Karena semua orang yang menangkap dia berseru katanya, salibkan dia, salibkan dia. Dia itu penjahat, menghujat Allah. Dia itu musuh bangsa kita. Dia melakukan banyak pengkhianatan. Saudara, bahkan ada yang meludahi, menolak dia, menghina dia. Sudah sekalian, bukan 1 orang, 10 orang, semua orang yang ada di depannya, tidak ada satu yang membela dia. Saudara sekalian, hari ini di Indonesia, pembunuh waktu masuk pengadilan masih ada pembelanya sekalian. Tetapi sekalian, Yesus tanpa dosa, tidak ada satu orang yang membela dia. Tidak ada advokat yang mendampingi dia. Desakan kemarahan, desakan kebencian itu luar biasa. Sehingga itu menjadi satu tekanan jiwa, mental yang sangat besar. Saudara pernah disalahpahami orang? Pasti pernah. Pernah dimarahi orang? Pernah. Dimarahi 1 orang, 2 orang, 5 orang, saudara sekalian. Kalau 5 orang sama-sama marah dengan keras, saudara sekalian, di situ perasaan jiwa kita, hati kita itu tidak sama. Di situ Yesus mengalami penderitaan kedua, secara mental, secara jiwa, secara luar biasa. Dan lagi menderita secara rohani. Sehingga dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di tengah-tengah penderitaan yang sangat besar, sangat haus badannya, dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak teolog dan penafsir Alkitab mengatakan, ini kalimat ayat Alkitab yang sangat sulit untuk dipahami. Kenapa Allah Tritunggal di dalam kesatuan yang kekal, di dalam kesetaraan yang sempurna, Bapa bisa meninggalkan anaknya? Sangat-sangat sulit dipahami ayat Alkitab ini. Martin Luther di dalam pergumulan mengerti ayat ini, akhirnya dia hanya bisa mengatakan, ayat ini hanya bisa dipahami karena Yesus Kristus sedang menanggung dosa seisi dunia. Yesus Kristus sedang menghadapi hukuman, penghakiman, murka Allah yang besar terhadap dosa. Untuk semua kesalahan saudara dan saya, baik di hari kemarin, hari ini, besok sekalian, kita masih berbuat dosa. Itu ditanggung di atas diri Tuhan. Sehingga Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut, yang membebani dosa seluruh umat manusia. Sehingga di atas kayu salib dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Penafsir kita mengatakan situasi Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, itu adalah satu situasi yang sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat menakutkan. Adanya murka, kemarahan Allah yang besar di dalamnya. Yesus menanggung semua penderitaan itu. Jasmani, jiwa, dan rohani. Meninggalkan kemuliaannya. Saudara sekalian, di balik daripada semua itu, kalau tidak ada satu kasih yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, itu tidak mungkin Yesus melakukan. Saudara sekalian, kalau tidak ada kasih yang tidak pernah gagal, yang terus mengalir, yang tidak pernah berkesudahan, saudara sekalian, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan penderitaan yang begitu besar. Waktu Paulus dengan begitu mendalam memahami penderitaan Kristus dan kasih yang begitu luar biasa, dia mengatakan betapa lebarnya, panjangnya, tinggi dalam kasih Kristus, dan itu susah diukur dan susah dipahami. Saudara sekalian, kita mengenal ada satu rumah sakit
yang namanya rumah sakit apung. Mungkin ada yang pernah naik rumah sakit apung sekalian. Dirintis oleh seorang dokter namanya Lee Darmawan. Saya pernah bertemu dengan dia, berbicara hampir setengah jam. Orangnya sangat ramah sekalian. Saya bertanya, Pak, kenapa kamu merintis yang disebut dengan rumah sakit apung ini? Rumah sakit yang berjalan di atas air. Hari ini bisa di Sunda Kelapa, nanti bisa pergi ke pedalaman Kalimantan, sampai ke Sumatera, sampai ke Papua, saudara sekalian. Bapak kenapa merintis ini rumah sakit? Apakah bisa untung? Dia bilang bukan cari untung. Dia merintis rumah sakit ini karena kasih dan kepedulian. Dia mengatakan orang Jakarta mau cari dokter tidak susah. Bahkan dokter spesialis yang khusus spesialis itu kita bisa dapat. Orang Jakarta mau cari rumah sakit juga enggak susah sekalian. Bahkan rumah sakit yang lebih mewah dari hotel pun bisa ada. Tetapi kalau orang pedalaman sekalian, mau ketemu satu dokter aja susah setengah mati. Mau mendapatkan obat yang baik ada sekalian, itu harus berjalan berhari-hari. Mereka itu menangis karena sakit. Mereka itu menderita, tidak ada jalan keluar, mentok sekalian. Mau cari dokter di mana pedalaman, susah sulit sekalian. Mereka sangat menderita. Dia mengatakan, saya sebagai dokter memahami penderitaan masyarakat, memahami pergumulan orang-orang yang susah sakitnya. Maka saya tidak tega buat itu rumah sakit biar bisa masuk ke pedalaman. Jadi waktu itu rumah sakit sampai ke daerah sekalian. Orang-orang kampung datang keluar mendapat obat pemeriksaan. Bahkan ada tindakan-tindakan juga yang bisa dilakukannya. Sudah sekalian, karena kasih yang mendorong dia melakukan. Rela bayar harga. Dia bilang dia buat rumah sakit apung pertama harus jual rumahnya. Dia harus tinggalkan keluarganya berbulan-bulan. Di atas kapal kadang-kadang bahaya. Sekalian, dia lakukan karena kasih. Karena dia mengerti kebutuhan orang-orang di balik daripada kasih itu. Sekalian, ada seorang misioneri dari Belgia. Namanya Father Demain. Dia diutus ke Hawaii sekitar 100 tahun yang lalu. Sekalian, waktu itu Hawaii menjadi tempat idola bagi banyak turis wisatawan. Banyak orang masuk ke Pulau Hawaii membawa devisa, membawa uang, tetapi juga dikatakan membawa apa? Membawa penyakit sekalian. Membawa masalah juga masuk ke dalam Pulau Hawaii, sehingga terjadi waktu itu sakit namanya kusta. Waktu itu sekalian itu tidak bisa disembuhkan, belum ada obatnya, dan pemerintah tidak tahu harus mengurus ini orang-orang sakit kusta bagaimana. Akhirnya diisolasi di satu pulau kecil dan hanya dibuang di sana begitu saja. Orang kusta ini menderita sekalian. Kadang-kadang jarinya itu bergerak-gerak bisa putus sekalian, tapi tidak ada yang memperhatikan. Dia hanya tinggal di gua-gua, makanan sangat sederhana, minim, sulit sekali sekalian. Dan si misioneri namanya Demain ini sekalian, dia tergerak hatinya. Dia bilang mereka membutuhkan, saya pergi ke sana tinggal bersama mereka. Sekalian, dia membalut lukanya, membereskan sekalian ya penyakit yang mereka hadapi, bantu mereka buat rumah, menyediakan makanan, tinggal di tengah-tengah mereka sampai mati di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya dia seorang misioner yang besar, karena punya jiwa yang besar, punya kasih yang luar biasa, kasih Kristus yang mendorong dia, kasih yang tidak pernah gagal, kasih yang tidak mundur karena tantangan, kasih yang tidak mundur karena kesulitan, tetapi kasih yang sanggup merangkul, menutupi berbagai masalah dan kesulitan. Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Tuhan mengetahui bahayanya dosa. Ikatan belenggu dosa di dalam diri manusia yang tidak berdaya. Itulah dia bayar harga yang mahal, datang mencari, menyelamatkan, membebaskan kita dari dosa.
Itulah sebabnya kita harus dengan rendah hati membuka hati terima Dia Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, penebus di dalam hidup saya. Karena Dia mengasihi saya, karena Dia mengerti kebutuhan pergumulan saya yang luar biasa. Saya mengenal satu anak muda sekalian. Dan dia juga dari keluarga papa mamanya orang Kristen. Nah, pada waktu dia berusia pemuda, dia bergaul dengan banyak orang. Ada orang baik, ada orang jelek sekalian. Dia terbawa, ya, kebiasaan jelek, merokok, minum, akhirnya pakai obat-obatan. Kemudian orang tuanya tahu, menasihati dia supaya tinggalkan kelompok orang ini sekalian, nggak bisa tinggal juga. Akhirnya dia bukan saja pakai obat ini bersama teman-temannya di tempat yang lain sekalian, tetapi bawa itu obat pulang ke rumah sekalian. Sampai kemudian orang tuanya tahu, ini apa? Ini obat sekalian. Orang tuanya pun gelisah sekalian. Masalah ini bukan kecil lagi. Bukan urusan kamu lagi. Bisa urusan satu keluarga, bisa urusan dengan polisi. Ini berbahaya. Dia kasih tahu, anakku, kamu tinggalkan ini obat ya, tinggalkannya. Ini berbahaya. Anaknya jawab apa sekalian? Papa, saya tahu. Tetapi tidak berdaya. Ini namanya kecanduan sekalian. Kecanduan. Sudah terikat oleh kuasa itu. Kamu tanya itu orang-orang pakai obat sekalian. Mereka juga tahu bahaya. Tapi tidak sanggup untuk melepaskannya. Jadi harus bagaimana? Akhirnya harus dibawa masuk ke panti rehab khusus yang masalah narkoba. Dia masuk ke panti rehab itu seperti masuk penjara. Satu ruangan kecil sekalian. Tidak ada barang-barang lain selain untuk tidur sekalian. Tidak boleh ada komunikasi dengan orang luar. Satu hari sekalian. Dia pingin pakai itu obat sekalian karena ada waktunya. Kalau pakai obat-obat ini sekalian. Waktu dia pingin itu menghisap itu obat lagi sekalian. Tapi dia enggak mendapatkan. Telepon juga enggak bisa. Dia gelisah, nubruk sana sini sekalian. Akhirnya dia bilang kepada pengurus asrama itu, Pak, saya mau ke toilet. Itu kan kepemimpinan asrama kan pikir benar sekalian. Buka pintu, kasih dia masuk ke toilet. 5 menit, 10 menit, kenapa belum keluar? Diteriakin belum keluar sekian. Setengah jam belum keluar. Akhirnya si penjaga asrama itu dobrak pintu sekalian. Pintu dibuka, dia tergeletak sekalian. Mukanya mulutnya berbusa. Kaget, kenapa sekalian? Rupanya waktu di toilet sekalian, dia cari apa sesuatu yang bisa saya makan. Enggak ada sekalian, cuman ada prostek itu, pembersih lantai yang keras itu sekalian. Dia minum 2 gelas kecil sekalian. Karena tidak berdaya, tidak bisa menahan dia punya kemauan. Akhirnya demikian sekalian. Lalu buru-buru dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter masukkan air banyak-banyak ke perutnya. Disedot lagi, banyak air masuk, sedot lagi. Supaya bersihkan. Setelah itu papa mamanya tanya, dokter ini harus bagaimana? Dokter bilang, kerongkongan pita ini sudah kayak pararon. Keras, nggak berfungsi lagi. Kemudian mahnya itu seperti tas kresek plastik yang kena bakar. Sudah lengket, sudah kebakar. Jadi harus bagaimana? Dia punya mah harus dibuang. Usus atas sama bawah disambung. Dan ini ditaruh satu selang. Jadi makannya hanya bisa cairan ya yang dijus. Dan tidak lewat mah lagi. Harus langsung ke bagian usus. Dan anak itu mengatakan, inilah realita hidup. Sangat menderita. Sekian Tuhan memahami kesulitan penderitaan kita. Dia mengetahui bahayanya itu dosa. Sehingga dia harus bayar harga yang mahal. Ya, oleh karena itu Paulus mengatakan, utangmu sudah dibayar dengan harga yang mahal. Dari Kristus, darahnya, pengorbanannya. Kasih yang rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, sosial kasih yang begitu panjang, tinggi, lebar, dalam, yang tidak pernah gagal adalah kasih yang sanggup mengampuni kita, bahkan memampukan kita untuk saling mengampuni. Satu kali murid-murid Tuhan Yesus bertanya, Tuhan, kalau saudaraku berdosa kepada saya,
harus berapa kali saya ampuni? Apakah 7 kali sudah cukup? Sekalian bagi murid, bagi kita semuanya 7 kali itu luar biasa. Kadang-kadang kita 1 kali mengampuni orang aja sangat sulit sekalian. Kita lebih senang mengingat, bahkan mengingat 20 tahun daripada mengampuni orang 1 kali sekalian. Itu masalah kita. Sehingga murid berkata, 7 kali apakah cukup? Menurut mereka sudah sangat cukup 7 kali. Tetapi Tuhan mengatakan tidak cukup. Harus 70 kali 7. Wah, ini sesuatu yang di luar daripada ukuran standar manusia. Pada waktu Yesus mengatakan 70 kali 7 mengampuni orang sekalian, itu punya 2 arti yang penting. Arti pertama, harus mengampuni dengan tuntas dan mengakar. Mengampuni harus sampai ke akar masalahnya. Dari hati yang paling dalam, melupakan dan sanggup memperbaiki relasi. Itu namanya pengampunan yang tuntas. Seringkali kita mengampuni orang mungkin 50%, mungkin hanya 30%. Sehingga sisa masalah itu masih banyak sekali. Tetapi yang Yesus maksudkan pengampunan itu sampai tuntas, beres, relasi itu dipulihkan. 1. Kedua sekalian, berulang-ulang. 70 kali 7 kalau dihitung secara matematik itu 490 sekalian. Itu berarti banyak berarti jamak. Artinya kita mengampuni tidak hanya 1 kali, tetapi sekalipun manusia ada kekurangan, dosa berkali-kali itu pun harus diampuni. Karena apa? Karena itu adalah cara Allah mengampuni kita. Sudah sekalian, ada orang mengatakan seandainya Tuhan membuat satu keputusan, saya memberikan pengampunan kepada manusia limited cuma 10.000 kali. Wah, kita dedekan semuanya. Ya, 1 hari bisa berbuat berapa dosa sekalian? 1 hari 1 aja sekalian. 1 tahun bisa 360. Kali 3 sudah berapa sekalian? Sudah sekalian, Allah tidak memberikan satu limit angka, tetapi Allah bersedia mengampuni sekalipun kita berulang-ulang. Tentu setiap kali pengampunan Tuhan mau kita naik kelas, lebih baik, lebih sempurna. Itu namanya kasih yang merangkul, bukan kasih yang menghukum untuk mematikan, tetapi kasih yang mengampuni untuk mengangkat kita, meningkatkan, memperbaiki sehingga kita menjadi lebih baik. Itu adalah kasih Tuhan, kasih yang berulang-ulang adanya. Setelah Yesus mengucapkan kalimat ini, dia pun melakukannya. Sehingga pada waktu Yesus sedang di atas kayu salib, menanggung penderitaan yang luar biasa yang seperti tadi kita dengarkan itu sekalian. Dia berkata kepada satu kalimat, Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus bisa minta 12 pasukan malaikat membunuh itu semua orang, itu gampang. Yesus bisa meminta Allah turunkan api, bakar semua itu, bisa juga. Tetapi Yesus tidak lakukan. Di tengah-tengah tekanan penderitaan yang luar biasa, Tuhan mengatakan ampunilah dia, ampunilah sampai tuntas. Saudara sekalian, itu adalah kebesaran kasih Allah. Kasih yang sanggup mengampuni dan kasih yang memampukan kita juga untuk saling mengampuni. Sehingga di situ ada damai sejahtera kehidupan kita. Ada seorang anak remaja sekalian. Waktu dia dilahirkan, 2 telapak tangan dan kaki itu cacat. Kalau kita punya 5 jari yang lengkap, dia hanya punya 1 jari gede. Ini semua gumpal jadi 1. Kiri kanan, kaki juga begitu. Jadi kalau dia jalan itu susah sekalian. Dan kalau dia beli sepatu itu lebih susah lagi, cari nomor nggak ada. Lebih susah sekalian. Waktu di sekolah, olahraga, anak-anak yang lain lari sekalian. Dia larinya susah, sepatunya juga ya bisa copot dan ketinggalan sebagainya. Dia merasa malu, dia merasa sedih, dia merasa hidup tidak ada masa depan. Satu hari sekalian, dia mengetahui bahwa dia lahir cacat karena waktu ibunya hamil dia, mau menggugurkan dia. Ibunya minum obat apa, pingin gugurkan ini anak. Tetapi tidak gugur. Lahir juga, tapi dengan cacat. Wah, dia susah terima sekalian. Ada kebencian yang sangat besar di dalam hatinya terhadap ibunya. Lihat mukanya saja bisa marah. Apalagi ngomong, apalagi waktu bertengkar sekalian. Itu kelihatan tidak bisa dikontrol lagi marahannya.
Dan hidupnya pun muram, sedih sekalian. Tidak ada harapan. Dan relasi dengan rumah tangga itu tidak baik. Dan hidup di dalam tekanan yang berat. Satu hari sekalian, dia menghadiri satu kebaktian yang berbicara tentang pengampunan. 70 kali 7. Pengampunan yang tuntas. Setelah dia mendengar sekalian, dia memahami. Dia mengerti apa itu 70 kali 7 secara tuntas. Tetapi sekalian, tidak dapat melakukan. Tidak dapat melakukan. Itu pun menjadi satu pergumulan yang berat di dalam hatinya. Dengan mencurahkan air mata, dia bergumul tentang masalah ini sekalian. Ini bukan satu imajinasi, tetapi realita hidup yang berat. Lalu ada seorang konselor pendamping bertanya, adikku, kenapa kamu menangis dan bergumul? Dan dia menceritakan semua pergumulannya demikian. Dan si konselor itu setelah mendengar dia dan berkata kepadanya, adikku, kalau saya di posisi kamu, saya pun sulit untuk menerima dan mengampuni. Karena ini bukan hal sederhana sekalian. Kita itu manusia. Kemampuan kita itu terbatas. Daging kita itu berat. Tetapi ini adalah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu ada anugerah. Di dalam firman Tuhan itu ada kuasa. Di dalam firman Tuhan itu ada penyertaan Tuhan. Kita sulit, kita tidak mampu, iya jelas sekalian. Tetapi Yesus sanggup. Jangankan 2 tangan 2 kaki menjadi begitu. Seluruh tubuh disayat-sayat. Yesus rela, sanggup menanggungnya. Meninggalkan kemuliaan surgawi. Sanggup demi mengasihi, demi mengampuni. Dia sanggup, dia sanggup. Yang penting kita bersandar, meminta pertolongan dia. Mereka pun berlutut dan meminta Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Dan setelah itu anak remaja ini dimampukan Tuhan untuk memaafkan orang tuanya. Dia merangkul ibunya kembali. Dia memahami ibunya. Dia memaafkan ibunya. Setelah dia memaafkan ibunya, hidupnya pun diubahkan Tuhan. Beban yang berat sudah terangkat. Kesedihan menjadi sukacita. Masa depan yang suram menjadi masa depan yang cerah. Ada harapan. Saudara memberi pengampunan kepada orang lain, itu bukan saja memberikan kebaikan kepada orang lain, tetapi sangat memberikan kebaikan kepada kita. Orang yang terlalu banyak menaruh kebencian di dalam hati, itu bahasa Indonesia bilang makan dalam. Orang lain mungkin tidak merasakan, tetapi kita yang menderita, ini harus dilepaskan, baru ada sukacita yang sejati. Ini namanya anugerah, anugerah pengampunan. Kita diampuni, kita bisa mengampuni, maka hidup itu berubah dan keluarga, rumah tangga pun berbeda. Sekalian di dalam kehidupan berkeluarga suami istri, ada berapa banyak masa yang terjadi? Nggak bisa hitung sekalian. Salah pengertian suami istri sekalian. Ya, saya sebagai hamba Tuhan itu pun tidak terlepas sekalian. Dari salah pengertian antara suami istri dengan anak sekalian, dengan keluarga besar itu bisa terjadi. Tetapi kalau tidak ada pengampunan, masalah itu menjadi rumit, hidup ini menjadi berat. Tetapi seperti Yesus kita mengampuni, semua menjadi indah. Maukah engkau menerima pengampunan dari Tuhan? Itu jalan kehidupan untuk keselamatan. Maukah engkau mengasihi satu dengan yang lain? Itu membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kamu setiap hari.
Sekalian, kasih yang tidak pernah gagal, sekalian kasih yang begitu panjang, lebar, tinggi dan dalam adalah kasih yang sanggup menanggung kesusahan dan pergumulan orang-orang lain. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal ke-11 ayat 28, satu ayat yang sangat terkenal, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini begitu banyak orang yang hidup di dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat. Karena dunia ini memang dunia yang banyak masalah. Di tempat manapun juga sekalian, ada berbagai unsur masalah yang sedang terjadi, yang menjadi pergumulan, kesulitan, beban hidup saudara dan saya. Saudara buka TV, sekarang juga sekalian. Berita apa? Perang Israel dengan Palestina. Tidak diduga-duga terjadi perang sekalian. Dan itu menakutkan. Sudah di atas 3.000 orang yang mati. Di atas 3.000 sekalian. 500.000 orang harus mengungsi. Kota-kota hancur, listrik padam, kedinginan, tidak ada makanan. Bukankah itu satu penderitaan sekalian? Ada gadis kecil yang menangis sekalian. Orang tua nggak ada. Mukanya berdarah-darah. Siapa yang peduli dia sekalian? Ini penderitaan, beban berat. Inilah dunia sekalian. Belum lagi Ukraina dengan Rusia sekalian. Berkepanjangan. Saudara baca kondisi politik ekonomi di beberapa negara di Afrika, Uganda, Nigeria, Kenya, sekalian. Saudara akan merasa berat membaca berita itu sekalian. Lapar, sakit penyakit, kurus sekalian. Itu masalah, itu beban. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sebagian sosiolog, dia mengatakan Indonesia pada hari ini menghadapi 7 masalah sosial yang berat. Indonesia, tanah di mana kita berdiri sekalian. 1, narkoba. 2, kenakalan remaja. Dan masalah rumah tangga yang banyak rumit. 3, bencana alam, gempa, banjir, gunung berapi dan sebagainya. 4, korupsi yang merusak sendi-sendi ekonomi dan sendi-sendi pemerintahan sehat. Kemiskinan, penderitaan rakyat sekalian, pengangguran yang tinggi sekalian, masalah ekonomi dan penyakit yang menular. Saudara bisa melihat ini pun menjadi masalah saudara dan saya di depan kita ini. Yesus memahami kesulitan, penderitaan kita. Sehingga dia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Saya tidak tahu apa bebanmu. Saya tidak tahu apa kesedihan, penderitaan yang berat di dalam hatimu. Setiap orang bisa beda-beda. Tetapi panggilan Yesus sama. Datanglah kepadaku, karena aku ini Tuhan yang memahami dan sanggup menolongmu di dalam pergumulan. Sebelum Perang Dunia Kedua, ada satu wali kota dari Nagasaki, dan dia punya seorang anak remaja perempuan. Anak perempuan ini mendengar berita Injil dari seorang misionari Barat. Dan dia percaya. Dia menjadi seorang Kristen yang tekun. Dan sampai di usia pemuda, dia ditetapkan oleh papanya menikah dengan satu pemuda. Tetapi tidak seiman. Dia bilang, Pak, saya mau seiman, tetapi tidak bisa. Karena ini ketetapan papa, dia harus menikah. Setelah menikah, lahir 3 anak. Setelah lahir 3 anak, pecah Perang Dunia Kedua. Suaminya masuk medan perang, mati di medan perang sekalian. Dia jadi janda dengan 3 anak. Ekonomi Jepang waktu itu sulit sekalian. Jatuh ditimpa tangga, masalah rumit sekalian. Satu kali dia sedang di dalam jalan kereta api. Dia melihat masa depan begitu sulit, suram, menakutkan. Dia ingin mengakhiri hidupnya saja. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu, dia berdoa, Tuhan tolong. Dan Tuhan dengan suara tentu berbicara dari hati. Berkata, anakku, anakku. Mengapa kamu tidak percaya? Aku sanggup menolong kamu.
suara yang berbisik di dalam hatinya, bagaikan satu cahaya memasuki hati yang gelap dan memberikan kekuatan bagi dia untuk berdiri menghadapi hidup yang sulit. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, dia membesarkan 3 anaknya. Dan 3 anaknya menjadi 3 misionari yang dipakai Tuhan. Dan dia berkata, memang hidup ini ada kesulitan, tetapi juga ada penyertaan kekuatan Tuhan yang memampukan dia melewatinya sehingga dia bisa melihat kebesaran Tuhan. Saudara sekalian, apa bebanmu hari ini? Datang kepadanya, dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Mari kita berdoa. Sesekalian saya memberikan sedikit waktu untuk Bapak Ibu boleh berdiam diri, melihat kedalaman hati, dan juga memahami pergumulan hidup kita. Adakah engkau sudah datang kepada Tuhan Yesus yang berseru, "Marilah datang kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat." Dia mempunyai kasih yang tidak terhingga. Dia mempunyai anugerah yang tidak pernah berkesudahan. Bapak Ibu, kalau saudara punya beban berat, saudara memohon kepada Tuhan, minta anugerah pertolongan Tuhan, saudara boleh meletakkan tangan di dada. Saya akan doakan untuk Bapak Ibu. Atau saudara hari ini mau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau juga boleh letakkan tanganmu di dada sebagai satu tanda iman kita percaya kepada Tuhan. Baik yang di atas ataupun yang di bawah, letakkan tanganmu di dada sebagai tanda iman kepadanya. Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah gagal, yang tidak berkesudahan, yang panjang, tinggi, lebar dan luas, yang sanggup menolong kami. Kami bersyukur untuk Juru Selamat kami, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang melakukan mujizat, Tuhan yang mengerti pergumulan kami. Hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini pada hari ini. Khususnya mereka yang meletakkan tangan di dada sebagai satu tanda iman menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Sebagai tanda iman bersandar kepada Tuhan, menyerahkan segala beban kepada Tuhan. Kiranya Engkau mengangkat beban-beban berat dari jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberikan kelegaan, kelepasan, memberikan sukacita, memberikan keselamatan sejati, pelepasan dosa, pengampunan dari Tuhan. Tuhan, turunkan untuk jemaat-Mu. Berikan kepada setiap jemaat-Mu yang membutuhkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan kita karena Tuhan kita baik dan Tuhan kita benar-benar tiada hentinya mencurahkan kasih dalam hidup kita. Mari kita serukan bersama-sama, bersyukurlah sambil kita memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Syukur ke dalam
sebaiknya dengan hati bersyukur di dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami datang bersyukur ya Tuhan, karena Engkaulah yang mempunyai kasih yang tiada terhingga dan tak pernah gagal dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau hidup dan Engkau bertata dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih untuk persembahan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pakai dengan herannya untuk pekerjaan-Mu. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diserahkan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang merasa diberkati pada pagi hari ini? Silakan acungkan tangan, saudara. Puji Tuhan, begitu banyak ya. Nah, bagi saudara yang tadi ambil tekad juga, menaruh tangan di dada saudara. Kalau saudara baru pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus, silakan saudara bisa menghubungi hamba Tuhan ya untuk bisa bertanya lebih lanjut ya. Baik. Terima kasih untuk Pendeta Daniel Fu yang sudah menjadi berkat pada pagi hari ini untuk paduan suara Entian ya. Tadi pagi ada paduan suara Santus ya, bahkan ada yang 2 kali nyanyi ya. Terima kasih untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya ingin menyambut kehadiran Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Silakan acungkan tangan saudara. Di sebelah kanan saya apakah ada yang baru pertama kali datang? Di sebelah kiri saya apakah ada yang baru pertama kali datang? Di balkon? Oh, ada di balkon ya. Puji Tuhan. Di baby room? Ya, di sebelah kiri ada ya. Yang baru pertama kali datang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang, kami menyambut kehadiran saudara, dan jikalau saudara belum ada tempat ibadah yang tetap, kami rindu untuk tetap bisa beribadah bersama dengan saudara di dalam minggu-minggu berikutnya. Mari saudara, kita akan mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 jam 7 malam di Ruang Persekutuan 2, lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Evangelis Mercy Matakupan dengan tema Disciple. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Bidang pembinaan akan mengadakan kelas Growing in Grace atau GIG dengan tema Aksi dan Panggilan dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto. Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 jam 9 pagi sampai jam 1 siang di Ruang Persekutuan 2, lantai 2. Pembinaan dilakukan secara onsite. Bagi jemaat yang ingin mengikutinya dapat mendaftarkan diri melalui link atau WhatsApp ke nomor yang tertera. Persekutuan Komisi Adal Pos diadakan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 jam 7 malam di Ruang Persekutuan 2, lantai 2 dengan pembicara Bapak Erwin Tenggono dengan tema Digital.
A Father's Challenge in Business and Children's Life. Ramah tamah akan dimulai pada pukul 6.30 sore. Kami mengundang jemaat pria untuk dapat menghadirinya. Berita sukacita. Segenap hamba Tuhan, penatua dan jemaat GKI Kebayoran Baru mengucapkan selamat kepada Bapak Alfred Gurning dan Ibu Naomi Berlianda atas kelahiran anak pertama, Elizabeth Maple Haruna Gurning, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Saudara-saudara, saya ingin meng-highlight satu acara khusus, yaitu pada hari Sabtu depan ada satu acara pembinaan oleh Pendeta Wilson dengan tema aksi dan panggilan. Diharapkan saudara bisa ikut mendaftar dan ikut serta di dalam pembinaan kali ini. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Engkaulah Perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah mengambil satu komitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Biarlah tekad ini terus boleh dipelihara, boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga terus menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan, apapun pergumulannya, yang menjadi beban berat, yang pada saat ini juga sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengangkat, Engkau sendiri yang akan menyertai, Engkau sendiri yang akan menopang, sehingga beban itu boleh diangkat oleh Tuhan, dan hidupnya boleh menjadi ringan karena bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk penginjilan, untuk pelatihan penginjilan yang akan dilakukan di gereja-Mu. Tuhan pimpin dan sertai, sehingga kami semua boleh membawa jiwa bagi Tuhan. Karena kami sadar ya Tuhan, begitu banyak kebutuhan orang-orang yang belum percaya, mengalami pergumulan demikian hebat dengan dosa. Mereka putus asa, bahkan mereka tidak ingin hidup lagi. Tapi Tuhan, Engkau tahu ada anugerah Tuhan yang begitu limpah. Ada pengampunan yang begitu besar yang kami harus bagikan kepada mereka, sehingga mereka boleh punya pengharapan di dalam Tuhan. Ajar kami untuk terus memberitakan Injil bersama-sama. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan oleh karena peperangan yang ada. Engkau tahu begitu sulit antara Israel dan Hamas dan Palestina, serta Rusia dan Ukraina, yang sudah menimbulkan banyak korban jiwa. Tuhan, biar belas kasihan Tuhan nyatakan, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Mereka sadar bahwa hidup ini hanya sementara, tetapi yang terlebih adalah kesempatan untuk percaya kepada Tuhan, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat
mereka juga. Kami juga berdoa untuk kesulitan yang ada di Indonesia. Ada 7 masalah besar yang tadi disampaikan. Sungguh boleh menjadi beban kami untuk mendoakan supaya masalah narkoba, masalah keluarga, kenakalan anak remaja, masalah pekerjaan, masalah pengangguran, masalah kemiskinan, masalah sakit penyakit. Sungguh Tuhan, semua ini yang menjadi beban bagi bukan hanya Indonesia, tetapi banyak negara juga. Sungguh Tuhan, Engkau yang hadir menolong mereka. Oleh karena Kristus sudah datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Terima kasih, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan hibur, kuatkan, Tuhan jamah, sembuhkan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara, teruslah berdoa, khususnya di dalam bulan penginjilan ini. Masih ada KKR di minggu-minggu berikutnya. Doakan bawa banyak jiwa bagi Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh.
Saudara, atas nama Lembaga Alkitab Indonesia, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan program Satu Dalam Kasih. Satu Dalam Kasih merupakan program yang menjawab kebutuhan Alkitab umat Tuhan yang berada di pelosok daerah yang tidak mampu untuk memiliki Alkitab karena faktor ekonomi dan faktor geografis yang sangat sulit. Pada tahun 2023, Lembaga Alkitab Indonesia akan mendistribusikan sebanyak 155.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya bagi umat Tuhan yang berada di pelosok daerah. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mendoakan, mewartakan, serta mendonasikan agar lebih banyak umat Tuhan yang dapat berjumpa dengan Kristus melalui pembacaan Alkitab. Informasi berikutnya terkait program Satu Dalam Kasih dapat Bapak Ibu saksikan melalui pemutaran video berikut ini. Selamat menyaksikan. Salam Alkitab untuk semua. Alkitab dalam bahasa daerah itu kan bagian dari pemberitaan Injil. Injil yang menyapa langsung dan menjadi lebih dekat lagi kepada kehidupan jemaat. Tetapi bagaimana iman mereka bisa bertumbuh dengan baik jikalau mereka sendiri tidak memiliki Alkitab. Sukacita yang tidak tergambarkan telah dirasakan oleh mereka yang merindukan kabar baik. Sepanjang tahun 2022, melalui program Satu Dalam Kasih, Lembaga Alkitab Indonesia telah menjembatani kebutuhan Alkitab bagi umat-umat Tuhan di pelosok Nusantara yang merupakan dukungan dari para mitra, mencangkup gereja-gereja, lembaga Kristen, umat, perusahaan, pemerintah, dan persekutuan internasional. Saya sangat-sangat tersentuh ketika tadi Alkitab dibagikan di depan, rasanya wah, akhirnya semua orang bisa punya Alkitab. Dan semua orang bisa membaca firman Tuhan mulai saat ini. Pada tahun 2023, berbasis penelitian yang Lembaga Alkitab Indonesia lakukan bersama gereja mengenai kebutuhan Alkitab, maka akan disebarkan sebanyak 155.000 Alkitab ke daerah Nias Barat, Enggano, Lauje, Toraja, Salakan, Lamaholot, Lemola, Weijewa, Sabu, Timur Tengah Utara, Asmat, dan Kamoro. Terima kasih banyak, saya sudah punya Alkitab dan ini Alkitab pertama yang saya punya. Mari menjadi bagian dari karya Tuhan untuk menolong mereka yang merindukan kabar baik.